Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Ayub 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengalami penderitaan yang amat hebat, yang tidak bisa kita lagi pikirkan, yang tidak dapat lagi kita kondisikan dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Ada godaan di dalam pikiran, di dalam diri orang yang hampir telah berlelah di dalam pergumulannya berkata, apa lebih baik ya aku cepat-cepat saja meninggalkan dunia ini supaya penderitaan pergumulan ini tidak selalu lagi kualami. Bapak Ibu, demikian juga dialami oleh Ayub dengan segala penderitaannya. Dia benar-benar mengalami penderitaan yang amat hebat. Dia berjuang dengan imannya. Dia hampir tergoda Bapak Ibu untuk lepas daripada imannya. Tetapi dia kembali diingatkan supaya dia tidak jatuh atau bahkan supaya dia tidak meninggalkan keimanannya daripada Allah. Yang pada saat itu pergumulan yang amat hebat dia alami, penderitaan yang amat hebat dia alami. Lalu dia berkata, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Jadi dalam artian Bapak Ibu dikatakan di sana bahwasanya kematian itu hanya sekali dan kematian itu menghantarkan kepada kehidupan yang selama-lamanya. Dan itu yang kita percayai dan yakini Bapak Ibu. Maka ketika saat ini saya sedang berjuang dengan pergumulanku. Ketika Ayub mengatakan demikian, maka aku akan menaruh harap selama berhari-hari pergumulanku. Dia berkata, berarti aku harus sampai saya tiba pada kematian saya harus berjuang dan berharap selama hari-hari pergumulanku. Saya harus berjuang, saya harus menaklukkannya. Bukan malah penderitaan dan pergumulan ini yang mematikan semangatku, tetapi aku harus bangkit dan semangat. Lalu dia katakan sampai tiba giliranku, karena ketika kematian datang semua orang punya giliran masing-masing. Jadi saya tidak akan meminta atau mengambil tindakan untuk memperpendek umurku atau mengambil hak Allah atas diriku, tetapi saatnya nanti akan tiba giliranku. Kalau tiba giliranku kepada kematian itu, maka saat ini ketika saya menghadapi pergumulan, biarlah saya menikmatinya dan menaruh harap di dalamnya, ini pun akan baik-baik saja. Demikian juga kita harusnya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan atau penderitaan yang amat hebat, jangan langsung berpikiran pendek
dengan mengakhiri hidup, dengan berkata dengan berakhirnya hidupku maka berakhirlah pergumulanku. Belum tentu Bapak Ibu. Maka orang-orang yang mengasihi kita akan semakin bertambah pergumulan dan penderitaannya. Tetapi jikalau kita menyadari bahwasanya akan tiba giliran kita Bapak Ibu dalam kematian itu, maka jikalau saat ini kita menghadapi pergumulan yang amat hebat, nikmatilah itu sebagai bagian perjuangan imanmu. Karena Tuhan tidak memberikan beban yang tidak mampu kita pikul, kita jalani dalam kehidupan ini. Maka orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus dengan kebangkitannya Bapak Ibu, dia akan tetap kuat, dia akan tetap semangat, dia akan menjalani kehidupan ini karena dia tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah mati bagi dia dan menanggung segala penderitaannya. Ingat Bapak Ibu, ketika berhadapan dengan pergumulan dan penderitaan, kita tidak berjuang sendirian, tetapi ada Yesus yang terus menolong, mendorong kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Bangkitlah Bapak Ibu, semangatlah menjalani hidup ini dan ingatlah, kita selalu bersama-sama dengan Allah kita dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sampai belum tiba giliran kami, biar kami Tuhan tetap bertahan, berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang kami lakukan. Dan ketika giliran kami tiba pada kematian itu, ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa hidup dan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami tahu hidup kami di dunia ini hanya sementara, tetapi kehidupan yang kekal telah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju, terarah kepadanya, supaya kami tidak mudah Tuhan putus asa menjalani kehidupan ini. Terima kasih buat keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dan teramat baik. Berkati seluruh umat-Mu ini Tuhan, supaya kami berlaku setia dan taat hanya padamu saja. Berkati seluruh anak bayi, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan yang sudah lansia. Bahkan berkati kami Tuhan semakin dekat dan rindu kepada Engkau. Terkhusus di hari esok semakin kami boleh bersatu hati dalam memuji dan memuliakan Tuhan di bait-Mu yang kudus dan suci. Biarlah kami mempersiapkan hari ini untuk diri kami bersekutu dengan Engkau, menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memertai dan memberkati-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.